Shalom, mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, di mana kembali pada saat ini kita bersama-sama boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, baiklah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa terkasih di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, sehingga kembali kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu semakin menambahkan iman pengharapan kami, sehingga kami tetap senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 yang sudah dibacakan oleh keluarga kita masing-masing. Dengan subtema adalah mempersiapkan jalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar, seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini merupakan cara Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik kita, untuk membuat kita sadar akan apa kesalahan, apa dosa yang sudah kita lakukan. Bahkan sering kita mendengar orang mengatakan begini, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat kita hidup lebih baik, hidup lebih mengandalkan Tuhan, hidup lebih menaruh pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan umat Israel pada masa Nabi Yesaya pada saat itu. Di dalam Yesaya 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11 ini adalah merupakan nubuat Nabi untuk orang-orang Israel yang ada di pembuangan, yaitu di Babel. Nah, kondisi Israel pada saat itu sangatlah buruk, baik itu secara politis, ekonomi, sosial mereka, dan itu mengalami kemerosotan, bahkan mereka dikatakan diambang kehancuran dan tidak berdaya. Nah, Israel benar-benar sedang ada dalam pergumulan yang berat sebagai bangsa yang ditindas oleh Babel. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, nubuat Nabi Yesaya di sini hendak menghiburkan, hendak menguatkan mereka sambil mengingatkan Israel untuk kembali percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Allah yang akan menolong mereka, ataupun yang akan melepaskan mereka dari tanah pembuangan, penindasan dan penjajahan itu. Dalam firman Tuhan ini berbicara rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ini merupakan gambaran kondisi Israel yang sangat buruk. Mereka tidak berdaya. Dan firman Tuhan serta kehendaknya tetap kokoh dan teguh. Oleh sebab itu Israel di sini diajak untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan dengan cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan Allah Israel. Setiap lembah harus ditutup, dikatakan. Setiap gunung dan bukit harus diratakan. Hal ini memiliki arti bahwa segala kehidupan Israel yang kelam, penyembahan, penjahaman berhala, dan ketidakadilan sosial yang terjadi pada saat itu dilenyapkan dalam usaha mereka mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan membebaskan mereka. Selanjutnya ajakan Nabi yaitu agar supaya umat ini kembali melihat Tuhan yang selama ini mereka sembah dan yang telah menuntun mereka.
Sebab Allah lah yang akan menghimpunkan mereka di Sion sebagai berita kelepasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mau mengajak kita, firman Tuhan mau mengajak kita saat ini untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sudah memasuki Minggu Adventus yang kedua. Pesan firman Tuhan bagi kita saat ini sangat mendalam sekali bagi kita. Dan pesan firman Tuhan ini memiliki makna dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bisa saat ini sekedar menata ibadah kita. Kita tidak hanya membuat aksesori-aksesori dalam ruangan kita yang berbeda, menatanya sedemikian rupa yang menjadi ciri dari masa raya Adventus atau masa raya Natal. Atau mungkin kita tidak hanya sekedar lebih aktif lagi, tidak hanya sekedar kita lebih giat untuk beribadah, bersekutu, karena ini sudah memasuki masa raya Natal dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, karena apa yang dikatakan oleh Yesaya di sini mempersiapkan jalan untuk Tuhan akan datang itu adalah hal-hal yang seharusnya kita tata, hal-hal yang seharusnya kita perbaiki adalah Tuhan ingin kita lebih untuk menata hidup kita. Tuhan ingin kita lebih menata hati kita, memperbaiki segala sesuatu yang sekiranya tidak berkenan, yang membuat penghalang bagi kita berjumpa dengan Tuhan, yang menjadi penghalang bagi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menjadi penghalang kedatangannya ke tengah-tengah kita. Itulah yang harus kita bersihkan, diri kita, karakter kita. Di dalam kita mempersiapkan adalah di mana kita bersikap aktif dalam persekutuan bersama Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak hanya mengutamakan hal-hal yang tampak dari luar, hal-hal yang bersifat lahiriah saja, yang cenderung hanya bersifat rutinitas. Tetapi lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan kehidupan pribadi kita, karakter kita, hal-hal yang sekiranya bisa menghambat hubungan kita dengan Allah yang datang dari dalam diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu yang kekasih, memasuki Minggu Adventus yang kedua ini, kita benar-benar dan sungguh untuk bisa mempersiapkan kehidupan kita, keberadaan diri kita untuk layak menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.